Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan sehat kan? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke teman-teman, sebelum memasuki materi MPLS hari terakhir ini, saya Nugrahini Hercahyaningrum, guru atau wali kelas 8. Di kelas 7 nanti saya akan mengampu kalian pada mata pelajaran IPA Biologi. Nah, sebelum bertemu di mata pelajaran IPA Biologi nanti, hari ini di MPLS terakhir ini kita akan belajar bersama mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa disingkat dengan PHBS. Nah, ada yang tahu nggak PHBS itu apa sih? Gitu. Atau ada yang sudah melaksanakan belum ya PHBS itu apa? Yuk kita simak bersama-sama ya. Apa itu PHBS? PHBS adalah kebiasaan atau perilaku positif yang dilakukan oleh setiap siswa atau santri, pendidik, penjaga pondok pesantren, petugas kantin, dan lain-lain yang dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta aktif dalam menjaga lingkungan sehat di pondok pesantren. Nah, banyak sekali perilaku PHBS perilaku sehari-hari kita yang bisa masuk dalam PHBS itu ternyata banyak sekali. Nggak cuma PHBS di sekolah saja, tapi PHBS di rumah tangga. Ada PHBS di sekolah, PHBS di lingkungan sekitar, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Nah, nanti ketika kalian sudah kerja, ada juga PHBS di tempat kerja, atau ada juga kalau kalian biasanya misalnya sakit, periksa ke puskesmas atau ke rumah sakit, ada juga PHBS di sarana kesehatan, gitu ya. Nah, kalau PHBS atau bersih diri, kebersihan perorangan, kebersihan masing-masing diri kita apa saja ya? Nah, PHBS pada perorangan itu ada mandi. Siapa yang pagi ini belum mandi? Hayo. Ada yang belum mandi atau semuanya sudah mandi? Yang kedua yaitu menyikat gigi. Sehari sikat gigi berapa kali ya? Kapan saja kita harus menyikat gigi? Nanti kita akan belajar tentang itu. Yang ketiga, memotong dan membersihkan kuku. Nah, tidak boleh ya memanjangkan kuku, apalagi sampai panjang dan kotor, banyak hitam-hitamnya, itu menjadi sarang kuman di kuku kita. Nah, selain itu ada juga, ayo kita cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Ingat ya, pakai sabun di air mengalir. Nah, ini kunci kebersihan diri. Kita mandi sehari berapa kali? Ada yang sehari mandi 1 kali? Atau ada yang mandi 2 kali? Atau ada yang lebih dari 2 kali? Nah, mandinya itu sudah pakai sabun belum ya? Atau mandinya tidak pakai sabun tapi pakai batu seperti orang-orang zaman dahulu? Masih ada nggak yang seperti itu? Pasti sudah tidak ada ya. Nah, yang kedua, keramas berapa kali? 1 minggu keramas berapa kali ya? Atau 1 bulan hanya keramas 1 kali? Wah, pasti itu bau sekali ya. Nah, kalau keramas sudah pakai shampoo atau keramas pakai sabun mandi, ayo
Nah, yang ketiga, mana saja sih yang dibersihkan saat mandi? Jangan-jangan cuma cuci muka saja biar kelihatan sudah mandi, terus pakai parfum gitu ya. Terus selanjutnya, sudahkah menjaga mata dari debu dan kotoran? Terus, sudahkah menjaga mata saat kita posisi membaca, menulis, atau menonton televisi, atau main HP gitu ya? Jarak pandang mata kita ke TV, ke buku, atau ke HP itu berapa senti, kayak gitu. Terus, apakah Anda sudah hemat air? Nah, yang biasanya mandi boros airnya, ini ya kita perlu hemat air. Terus, apakah setelah mandi dan keramas dikeringkan? Pastinya dikeringkan ya. Kalau tidak dikeringkan nanti bisa pusing. Pakai apa mengeringkannya? Apa pakai handuk? Atau ada yang dikeringkan dengan kaos? Atau dibiarkan saja nanti kering sendiri? Nah, yuk kita belajar ya. Kunci menyikat gigi. Benar atau salah ya? Bu Ningrum mau tanya, kita perlu nggak ya menggosok gigi? Perlu dong ya tentunya. Ya, terus menggosok gigi itu 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Benar nggak itu? Benar ya, pasti itu. Atau ada juga yang 3 kali setelah bangun pagi atau setelah sarapan pagi, terus ketika mandi di sore hari, dan sebelum tidur. Ada yang 3 kali menggosok gigi. Nah, menggosok gigi memakai pasta gigi yang mengandung fluor, benar nggak? Ya, kalau anak-anak benar nggak? Benar gitu ya. Nah, cara memakai pasta gigi dengan memenuhi seluruh permukaan sikat gigi dengan pasta gigi itu benar apa salah ya? Terus satu sikat gigi dipakai untuk beramai-ramai, boleh nggak itu? Tidak boleh ya, karena bisa menularkan penyakit. Kalau ada yang sikat giginya dipakai bersama-sama, nanti kalau salah satunya ada yang sakit gigi, yang lain bisa terkena juga, bisa kena virus juga gitu ya. Terus cara menyikat gigi sekenanya saja, bener enggak? Padahal seharusnya diputar-putar sampai pada yang bagian gigi yang belakang gitu ya, atas bawah kanan kiri semuanya disikat. Nah, setelah menyikat gigi kita harus berkumur-kumur, bener enggak? Benar dong pastinya, karena tadi kita pakai sikat gigi yang mengandung fluor, jadi dia akan berbusa, banyak busanya. Masa banyak busanya tidak dikumur-kumur? Nah, selanjutnya kunci potong dan bersihkan kuku serta CTPS. Potong kuku sunnahnya di hari apa anak-anak? Di hari Jumat, atau boleh juga di hari Senin atau Kamis gitu ya. Potong dan bersihkan kuku secara teratur. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jangan lupa pakai sabun. Nah, cuci tangan dengan air bersih. Jangan air disolokan, jangan air yang tidak mengalir, jangan air yang kotor gitu ya. Cuci tangan di tempat yang bersih. Nah, kemudian hemat penggunaan air. Kalau cuci tangan itu nyalakan keran dulu, kemudian basahi tangan. Setelah basah, matikan dulu kerannya, kita ambil sabun lalu gosok-gosok, baru nanti dihidupkan kembali kerannya. Jangan dibiarkan kerannya itu hidup dari awal sampai
akhir. Gunanya untuk apa, Bu? Untuk kita bisa hemat penggunaan air seperti itu. Nah, berikut ini ada 5 langkah kita dalam mencuci tangan pakai sabun. Kita perhatikan bersama-sama ya. Ada 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar. Yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air yang mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela-sela jari. Ya, nanti bisa dipraktekkan ya, atau sekarang sambil mendengarkan ini sambil mempraktekkan. Terus yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Yang keempat, bilas dengan air bersih yang mengalir. Dan yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Nah, selanjutnya anak-anak, ada yang suka nyanyi? Ada yang bisa nyanyi? Hafal dong lagu Balonku Ada 5. Yuk nyanyi yuk, bareng-bareng yuk. Yuk kawan, kita mandi 2 kali sehari. Yuk lanjutkan sampai bawah ya. Silahkan dinyanyikan bersama adik atau bersama orang tua di rumah. Selanjutnya, PHBS itu juga termasuk makanan sehat. Cara kita berperilaku hidup bersih dan sehat itu juga termasuk salah satunya menjaga makanan kita, makanan yang sehat. Aku suka makanan sehat. Aku suka sayuran dan buah-buahan. Nah, ada yang nggak suka sayur di sini? Yuk kita belajar makan sayur ya, karena sangat baik bagi tubuh kita. Yang ketiga, apakah kita sudah rajin mengukur tinggi badan dan berat badan? Supaya kita tahu bagaimana perkembangan dan pertumbuhan diri kita. Nah, yang selanjutnya, saya suka makanan. Saya suka bebas dari masalah gizi. Sudah bebas, jadi tidak kurang gizi atau malah tidak gizi buruk. Tentu semuanya sehat ya. Terus selanjutnya, saya suka kantin yang sehat. Adakah yang waktu SD sukanya beli jajan di kantin? Atau ada yang suka bawa bekal dari rumah? Nah, itu malah lebih sehat ya. Jangan jajan sembarangan, karena kita tidak tahu makanan itu sehat atau tidak gitu ya. Jadi biasakan untuk makan makanan yang sehat, suka makan sayur dan buah begitu. Dan selanjutnya, kunci dari makanan sehat. Makanan yang sehat itu yang seperti apa ya? Makanan sehat itu makanan dengan gizi yang seimbang. Terus selanjutnya ada sayur dan buah setiap hari. Tidak perlu buah yang mahal seperti anggur, apel, atau yang lainnya. Buah yang ada di lingkungan kita. Misalnya ada pepaya atau ada pisang, seperti itu ya. Bisa dimakan setiap hari. Terus ukur tinggi badan dan berat badan kita minimal 6 bulan sekali gitu. Selanjutnya, makan dan minum yang tidak mengandung pewarna, boraks, formalin, dan penyedap rasa. Boleh penyedap rasa, tapi jangan yang berlebihan. Boleh makan ciki, tapi tidak boleh terlalu banyak dan terlalu sering gitu ya.
Selanjutnya, makan menggunakan garam yang bersodium. Oke, di materi selanjutnya, kesehatan lingkungan. Apa yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan? Nah, pastikan rumah kita semuanya ya memiliki tempat sampah dan saluran air limbah. Bagaimana upaya kita menjaga kesehatan lingkungan? Pasti dong. 1. Tidak buang sampah sembarangan. Yang kedua, buang air besar dan buang air kecil di jamban yang sehat. Tidak boleh buang air besar dan kecil di sembarangan tempat. Oke ya. Nah, sekarang Bu Ningrum mau tanya, orang yang membuang sampah di kali itu benar atau salah anak-anak? Salah besar ya, tidak boleh membuang sampah di kali atau yang membuang sampah di kolong meja. Benar nggak ya? Wah, nanti di kolong mejanya banyak nyamuk, bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Nah, orang membuang sampah di tempat sampah itu benar atau salah? Iya, benar. Buanglah sampah di tempatnya. Terus kalau orang menyapu halaman, tentu benar ya untuk membersihkan lingkungan. Selanjutnya, orang tidak peduli terhadap sampah yang ada. Wah, jangan. Masa iya lingkungan kita kotor, kita diam saja tidak mau membersihkan? Itu salah besar. Nah, selanjutnya anak-anak, orang yang membakar sampah, benar ya? Terus selanjutnya orang yang membuang sampah di dalam got. Nah, itu salah. Kalau hujan bisa menyebabkan banjir. Terus orang memungut sampah di jalan dan membuangnya di tempat sampah. Nah, ini benar sekali. Kalau ada kerja bakti seperti itu, kita ambilin sampah tuh di jalan, kemudian kita buang di tempat sampah. Itu sikap yang baik. Selanjutnya, orang membuang sampah di jalan raya. Wah, tentu salah ya. Kalau membuang sampah di jalan raya, nanti mengenai pengendara motor atau pengendara mobil yang lain bisa menyebabkan kecelakaan. Oke. Nah, nyanyi lagi nih. Sepertinya anak-anak kelas 7 suka sekali menyanyi ya. Oke. Lagu ini, lirik ini diambil dengan nada naik kereta api. Ada yang hafal lagunya? Masih ingat nggak lagu naik kereta api? Yo, coba ya. Naik kereta api, tut tut tut. Nah, ini diganti. Buang air di jamban, tut tut tut. Gitu. Dan seterusnya dilanjutkan sampai ke bawah. Yuk, nyanyikan di rumah bersama keluarga ya. Oke, selanjutnya kunci kesehatan lingkungan. Letakkan sampah di tempatnya. Wajib dipisahkan antara sampah yang basah, sampah yang kering, dengan sampah yang berbahaya. Buang sampah pada tempatnya, kemudian pilah sampah menjadi 3, yang organik, anorganik, dan sampah yang berbahaya. Kemudian buang air besar dan buang air kecil di jamban. Selanjutnya, pelihara jamban supaya bersih, tidak licin, dan tidak berbau. Jadi kita wajib rajin, harus selalu membersihkan kamar mandi dengan bersih supaya tidak licin dan bau, supaya tidak jatuh. Nah,
Terus selanjutnya, biasakan cuci tangan setelah buang air besar dan buang air kecil. Selanjutnya, tentunya di pondok atau di sekolah, kita harus bebas dari masalah ini ya. Kita harus terbebas dari masalah jentik, nyamuk. Nah, ini kita harus rajin bersih lingkungan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus di pondok tentunya anak-anak harus bebas dari asap rokok. Jadi di pondok kalian tidak boleh merokok, begitu. Selanjutnya bebas dari nafsa, apa itu narkoba dan zat adiktif. Wah, pasti insya Allah kalau di pondok tidak ada yang seperti ini ya, pasti itu tidak ada, karena usia kalian juga masih usia SMP dan kalian ada di pondok. Nanti akan ada pengawasan dari Bapak Ibu guru dan Ustadz yang ada di pondok. Nah, selanjutnya bebas dari HIV dan AIDS. Oke. Bebas dari jentik nyamuk. Gimana caranya kita bisa bebas dari jentik nyamuk? Ya, caranya ada 3M+. Yang M yang pertama itu menguras bak mandi, menguras tempat penampungan air, baik itu ember atau apapun itu ya. Terus yang kedua adalah menutup penampungan air, menutup gentong seperti itu. Terus yang ketiga mengubur kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas yang bisa kemasukan air hujan atau kemasukan air dari manapun, supaya dia tidak dipakai oleh nyamuk untuk bertelur gitu. Dan yang terakhir plusnya itu menaburkan larvasida atau ikanisasi atau yang biasanya dikenal dengan nama abate. Nah, itu. Oke, selanjutnya anak-anak harus bebas dari asap rokok. Jangan pernah coba-coba untuk merokok. Ada yang sudah merokok ketika SD? Kalau sudah merokok, sekarang sudah masuk SMP, sudah masuk di pondok pesantren, yuk dihilangkan. Jangan sampai merokok lagi. Usia kalian belum pantas untuk merokok. Yang kedua, ketahuilah bahwasannya bahaya dari rokok itu sangat ganas gitu ya. Selanjutnya, jadikan ruang belajar bebas dari asap rokok. Nah, apabila kalian perokok, ini besok kalian kalau sudah lulus, sudah bisa cari uang sendiri gitu ya. Apabila kalian memilih untuk menjadi perokok, jadilah perokok yang santun. Perokok yang santun itu seperti apa sih, Bu? Ya, jangan merokok di depan ibu hamil. Jangan merokok di depan anak-anak balita atau anak bayi gitu ya. Jadi merokoklah di ruang yang terbuka atau di kawasan yang bebas atau diperbolehkan untuk merokok gitu. Oke, selanjutnya bebas nafsa. Apa itu nafsa? Ada yang tahu? Nah, tadi pagi Pak Fajar sudah menjelaskan ya tentang nafsa ini. Nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau yang sering kita sebut dengan narkoba atau narkotika dan obat berbahaya. Jauhi nafsa, karena sekali mencoba sulit untuk kembali karena akan menyebabkan kecanduan gitu ya. Masih mau pakai narkoba? Kita lihat nih gambar di samping.
Sebelumnya dia orang yang gagah, sehat. Setelah pakai narkoba, dia menjadi seperti orang yang depresi, sakit gitu ya, dan lesu pastinya. Narkoba nggak akan bikin kamu ganteng, nggak akan nambah percaya diri. Narkoba akan membuat kamu depresi, sakit, dan tidak baik. Selanjutnya, bebas dari HIV/AIDS. HIV/AIDS itu menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Bisa menular melalui air susu ibu, atau juga melalui hubungan seks bebas, atau melalui transfusi darah yang tidak aman, dan memakai alat suntik atau tindik atau alat cukur yang tidak aman. Cara menghindarinya, ya ayo, kalian ini sudah termasuk upaya untuk menghindari dari rokok, dari HIV/AIDS, dan dari narkoba tadi ya, dengan cara masuk ke pondok pesantren untuk membentengi diri dengan karakter yang kuat. Iya. Nah, ini pesan dari PHBS. Biasakan melakukan kegiatan yang positif, seperti membaca buku, belajar, menghafalkan Al-Quran, berolahraga, seperti itu ya. Boleh main HP, tapi harus dijaga, jangan terlalu dekat, jangan terlalu lama, dan harus menjadi pengguna media handphone itu yang bijak, yang baik. Tidak boleh membuka hal-hal yang bisa berpengaruh buruk terhadap diri kita. Oke, dan menjadi kreatif dan inovatif. Kalau misalnya kalian punya keahlian menggambar atau bikin kaligrafi atau membuat karya yang lain, bisa itu dijadikan sebagai kegiatan supaya tidak masuk ke dalam kegiatan yang negatif. Selanjutnya, bentengi diri dengan iman dan takwa. Oke, cukup sekian materi PHBS dari Buningro. Stay healthy, matur nuwun, banyak salahnya mohon dimaafkan. Tetap semangat, tetap jalani prokes ya, protokol kesehatan, kemanapun memakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan semoga kalian bersama keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu di pelajaran IPA Biologi, dan sampai jumpa besok ketika sudah masuk di Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.